Halo para nakama, seperti biasa di hari Senin yang cerah ini kita akan membahas chapter terbaru dari manga One Piece. Langsung aja kita bahas chapter 1070 ini. Tapi sebelum masuk ke pembahasannya, Mimin mau berterima kasih kepada kalian yang udah subscribe channel ini. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu. Chapter 1070 ini berjudul Manusia Terkuat. Cover story kali ini menunjukkan para ilmuwan yang berkumpul untuk umat manusia dan juga dunia. Di cover story kali ini menunjukkan 5 ilmuwan yang terdiri dari Dr. Vegapunk, Caesar Clone, Fishsmoke Jaji, dan juga Queen. Dan ada satu lagi yaitu perempuan, tapi Mimin belum tahu namanya siapa. Di chapter kali ini masih melanjutkan pertempuran antara Monkey D. Luffy melawan Rob Lucci, yang mana di chapter sebelumnya Sentomaru menerima serangan dari Lucci tepat di dadanya. Namun Sentomaru masih bisa berbicara dan berkata, "Jangan meremehkan kekuatanku." Luffy yang ada di sana meminta maaf kepada Sentomaru karena gara-gara Luffy Sentomaru menjadi terluka. Dan di sini Rob Lucci meminta Sentomaru agar menyerah saja dan segera kehilangan kesadarannya agar ia tidak bisa mengontrol para Seraphim. Di saat Rob Lucci hendak menghabisi Sentomaru, Luffy dengan gear 5 miliknya mengeluarkan jurus Gomu Gomu no Down untuk menyerang Lucci. Jurus ini membuat Luffy berputar sangat kencang hingga dia tidak bisa berhenti. Dan jurus ini berhasil membuat Lucci terpental sampai menempel di tembok. Di sisi lain, para Seraphim yang dipimpin oleh Sentomaru terus menyerang para anggota CP0. Seraphim Mihawk menebas para CP0 tersebut dengan mudah. Dan di sini juga diperlihatkan kalau Seraphim milik Jinbe memiliki kemampuan buah iblis Swim no Mi, yang mana kekuatan buah iblis ini sama seperti kekuatan buah iblisnya milik Senor Pink. Franky yang mempunyai ikatan dengan Senor Pink marah sambil menangis melihat hal tersebut. Franky berpikir kalau Senor Pink sudah mati, makanya kekuatan buah iblis ini bisa ada di tangan Seraphim Jinbe. Seraphim buah Hancock juga di sini diperlihatkan kalau dia juga bisa menggunakan kekuatan milik buah Hancock yang asli, yaitu kekuatan Mero no Mi. Akan tetapi, Dr. Vegapunk menjelaskan bahwa buah iblis yang dipakai oleh para Seraphim adalah buah iblis tiruan hasil ciptaannya. Dengan darah yang dinamakan sebagai darah hijau oleh Dr. Vegapunk, ia mampu membuat buah iblis tiruan lewat faktor keturunan pengguna buah iblis tersebut. Dr. Vegapunk juga menjelaskan soal 3 tipe buah iblis dan tingkat kesulitannya untuk menciptakan buah iblis buatan. Buah iblis tipe Zuan adalah buah iblis yang paling mudah untuk membuatnya, karena buah iblis tipe Zuan sejatinya adalah binatang. Contohnya adalah buah iblis Mel yang dibuat oleh Caesar Clone yang ada di Wano. Akan tetapi sangat sulit untuk membuat buah iblis tipe Mythical Zuan, karena buah iblis Mythical Zuan adalah makhluk-makhluk mistis. Untuk para Mesia, Dr. Vegapunk juga mengatakan kalau buah iblis ini masih relatif mudah. Dia hanya perlu mendapatkan faktor keturunan dari penggunanya, maka Dr. Vegapunk bisa membuat rekayasa dari buah iblis tersebut. Dan untuk tipe Logia, Dr. Vegapunk mengatakan mustahil untuk membuat buah iblis buatan tipe Logia. Dr. Vegapunk menganggap bahwa Seraphim adalah puncak tertinggi dari Sain, dan dia juga menyebut sebagai manusia terkuat. Pertempuran pun berlanjut. Lucci yang bangkit setelah menerima serangan Luffy kini hendak menyerang Sentomaru lagi. Tapi lagi-lagi Luffy mencegahnya. Luffy dengan wujud raksasanya langsung menggigit Lucci, akan tetapi Lucci berhasil menghindari serangan tersebut. Dan di sini Lucci mencoba membalas serangan Luffy. Namun karena perbedaan kekuatan yang begitu jauh, serangan Lucci tidak mampu mengenai Luffy sedikit pun. Dan di sini ditampakkan bahwa Luffy bersiap-siap untuk melancarkan serangan berikutnya. Kini ia menggunakan Paralon yang ada di sana untuk menjadikannya sebagai pelontar. Di sini diperlihatkan ketengilan Luffy. Sebelum dia melancarkan serangan, Luffy berpose dahulu menggunakan kacamata dan langsung mengeluarkan jurusnya. Nama jurus itu adalah Gomu Gomu no Down Rocket.
Serangan itu berhasil mengenai tepat di bagian perut Lucci, sampai-sampai tubuh Lucci membentuk tangan si Luffy. Karena serangan itu, Rob Lucci pingsan, dan sebelum ia pingsan, ia sempat berkata kalau kekuatan yang dimiliki Luffy adalah kekuatan yang tidak masuk akal. Panel kemudian berpindah, menunjukkan Chopper Jinbe yang sedang membawa Atlas dan Bonnie ingin memasuki vakum roket. Luffy pun menyusul mereka menaiki vakum roket. Sentomaru berpesan kepada Luffy untuk menjaga Dr. Vegapunk. Luffy pun mengiyakan keinginan Sentomaru tersebut, dan ia berjanji bahwa ia akan mengeluarkan Dr. Vegapunk dari Pulau Egghead. Setelah memasuki vakum roket, tubuh Luffy diperlihatkan menjadi tua. Mungkin ini karena efek menggunakan Gear 5. Luffy dan kawan-kawan pun meluncur menggunakan vakum roket untuk menemui Dr. Vegapunk. Sampainya di laboratorium, para bawahan Dr. Vegapunk mengaktifkan benteng kubah pertahanan Egghead agar para penyusup tidak bisa masuk ke dalam laboratorium. Panel kemudian berpindah lagi memperlihatkan Sentomaru yang sudah kehilangan kesadarannya. Hal itu membuat para Serapim berhasil diambil alih oleh para CP0. Lucci yang sudah sadar juga diperlihatkan sedang berkumpul dengan para CP0 yang lainnya, dan mereka sedang menunggu Admiral datang ke Pulau Egghead. Para CP0 mencegah Luffy dan Dr. Vegapunk agar tidak bisa melarikan diri dari Pulau Egghead dengan cara menutup semua jalur keluar dari pulau tersebut. Di akhir chapter memperlihatkan Kizaru yang menuju Pulau Egghead sambil memerintahkan untuk membawa kapal perang yang sangat banyak menuju pulau tersebut. Sepertinya akan ada pertempuran besar di chapter berikutnya. Ya, kita nantikan saja untuk chapter berikutnya. Dan untuk chapter minggu depan, manga One Piece akan libur dan akan berlanjut pada 6 Januari 2023, yang mana chapter ini adalah chapter terakhir di tahun 2022. Oke dah, sekian dulu review chapter kali ini. Maaf jika Mimin ada salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ara ara, sayonara.